Kita ambil contoh, tatkala itu ada Rasulullah SAW sudah meninggal, yaitu nama sahabat tersebut adalah Khubaib. Khubaib itu tatkala mendapat ditawan oleh musuh, kemudian beliau akan dipancung. Beliau mengatakan, izin kepada yang mau memancung, wahai Tuan, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat, sholat 2 pancung, sholat 2 rakaat qoblal pancungi. Ada nggak itu diajarkan oleh Rasulullah? Tidak. Apakah sahabat Khubaib itu bid'ah? Kalau menurut definisi ini bid'ah, tetapi definisi ini yang salah, bukan Sayyidina Khubaib yang salah. Kemudian apa? Baca Al-Ikhlas di setiap sholat. Ada salah satu sahabat diajarkan Nabi itu, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat kalau ini sholat habis Fatihah bacanya kulhu terus, Al-Ikhlas terus. Nah ini dalil buat bari orang-orang yang suka membaca kulhu ini ya, kulhu ini gitu ya. Nah ini semua orang membaca kulhu ini, dibaca kulhu. Kemudian ditanya, kenapa kamu membaca kulhu? Bukankah surat-surat yang lain itu juga penting? Apa kata beliau? Iya ya Rasulullah, saking cintaku kepada kulhu wallahu ahad sehingga aku senantiasa membacanya di setiap sholat. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Gara-gara amalanmu ini kamu ditakdir oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada itu. Kemudian apa? Abu Hurairah melakukan bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak berapa? 12.000 kali dalam sehari. Apakah ini diajarkan oleh baginda Nabi? Tidak. Banyak hal-hal yang tidak diajarkan Nabi tetapi dilakukan oleh para sahabat. Maknanya kita boleh melakukan sesuatu yang baru asalkan tidak bertolak belakang dengan syariat. Ada yang namanya kebiasaan, ada yang namanya ibadah. Kita ambil contoh. Kita ambil maulid Nabi, mengkultuskan Nabi. Ya tidak boleh hukumnya mengkultuskan Nabi. Sebagaimana Nabi Isa dikultuskan oleh teman-teman kita Nasrani. Tidak boleh. Lalu maulid itu bagaimana? Ya maulid itu mengabarkan cinta kepada baginda Nabi. Apa enggak boleh? Ya boleh, kita mencintai Rasulullah, ada perintahnya. Kita bersolawat kepada Nabi, ya boleh, itu ada perintahnya dari Rasulullah. Oleh karena itu, bagaimana kalau ada orang zikir yang mengkhususkan? Mengkhususkan apa? Mengkhususkan 1.000, 2.000. Boleh-boleh saja. Zikirnya ibadah, kalau 1.000, 2.000 itu kebiasaannya. Maka jangan dicampur kebiasaan adat dengan yang namanya ibadah. Zikirnya ibadah. Oh, saya ini sibuk. Kebiasaan saya 100 saja sholawat. Ya tidak masalah. Oh, saya ini nganggur. Saya masih muda, kuat. Ya sudah, saya 1.000 aja sholawatnya. Boleh. Kata ada yang tua, oh saya ini sudah bau tanah. Ya sudah, saya 3.000 nganggur lagi. Sudah, saya 3.000 aja per hari. Boleh, itu kebiasaan antum, boleh. Contoh, saya ini kebiasaan saya tadi setiap pagi itu jogging begitu ya ke kampus di ITN ini. Saya jogging terus, jogging. Lah saya itu nganggur. Wah kalau jogging saya ini nganggur begini ya sudahlah. Saya sambil zikir subhanallah, bawa tasbih subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad berapa? Boleh. Apakah apa? Zikir saya dihitung ibadah, jogging kebiasaan saya. Lain dengan halnya saya itu niat ibadah menjemur diri setiap jam 8. Itu lain, itu namanya bid'ah, nggak boleh. Seperti halnya ada seorang kelompok yang mencintai Sayyidina Husain dengan mencintainya bagaimana? Mencintai Sayyidina Husain bagus. Itu merupakan amalan yang bagus karena ada perintahnya kita mencintai Ahlul Bait. Lalu bagaimana mencintai Sayyidina Husain yang salah? Dengan cara memperingati hari kematian Sayyidina Husain tatkala di hari Asyura, maka mereka melukai dirinya sendiri. Semakin luka itu semakin mengalir darahnya, maka dia itu semakin ibadah kepada Allah diyakini. Maka itu engkau ketahui itu bid'ah. Itu sama sekali kita tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab melukai diri kategorinya yudlimun nafsi, kita mendolimi diri kita sendiri, hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada sekelompok itu, maka kelompok-kelompok itu di negara mereka, Masya Allah, rumah sakit itu larisnya minta ampun. Karena mereka melukai, ada yang di kepala mereka sendiri melukai, itu tidak boleh. Itulah yang disebut bid'ah. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bid'ah. Kalau kita lihat, berarti apa? Kategori bid'ah itu adalah apabila kita menambah atau mengurangi ibadah mahdhah
Tetapi ibadah ghairu mahdhah bukan menambah, bukan sesuatu yang baru, tetapi memodifikasi caranya, itu hukumnya boleh. Sedangkan ibadah mahdhah itu kurang lebih, kalau dianalisa oleh para ulama, kurang lebih 3,5% saja. Adapun 9,6% setengahnya itu adalah ibadah muamalah. Itu tadi yang contohkan. Oleh karena itu, ayo kita cerdas dalam memahami ibadah, sehingga kita menjalani ibadah itu sesuai tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita selaku ustadz, kita selaku pengajar, jangan sampai kita itu membid'ahkan sesuatu yang tidak dibid'ahkan Rasulullah. Jangan sampai kita itu seperti tukang kebun yang nggak ahli. Ada pohon yang benalunya seharusnya dipotong, tapi tunas yang seharusnya menghasilkan bunga itu malah dipotong. Kalau kita membid'ahkan seseorang yang ibadahnya aslinya diterima oleh Allah, kita potong, maka itu kita jangan jadi ustadz. Karena ustadz itu harus arif, harus memahami syumul, harus semuanya kita harus memahami. Oleh karena itu bid'ah itu harus kita fahami secara syumul, begitu ya. Baik. Kemudian apa? Ibadah itu syarat diterimanya itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu harus niat wajhillah, harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ikhlas sendiri macamnya ada 3. Yang pertama kita ketahui bersama, ikhlas itu yang disebut ikhlasul awam. Ikhlasul awam itu bagaimana? Dia beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia minta reward urusan duniawi. Kita ambil contoh, admin saya ini rajin sholat duha. Seandainya, Mbak, sampean kok rajin sholat duha? Iya Gus, biar saya ini rezekinya lancar. Loh, berarti apa? Dia minta apa? Dia ibadahnya karena Allah, tapi dia minta urusan rewardnya urusan duniawi. Apakah ini tidak ikhlas? Ikhlas, ini hukumnya boleh. Oh, sholat duha cek ibadah apa, cek rezekinya lancar, boleh. Sholat tahajud, begitu juga sholat tahajud. Atau dia puasa Senin Kemis begitu. Kamu kok rajin sih, admin saya? Kok sholat puasa Senin Kemis? Kok rajin sekali kamu? Ya, kenapa? Ya, biar saya dapat jodoh Gus. Nah, karena dia jomblo begitu ya. Boleh. Kenapa? Dia niat puasanya karena Allah, tapi minta reward urusan duniawi. Ini disebut ikhlasul awam, ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang kedua, ikhlasul khas, ikhlasnya orang-orang khusus. Bagaimana? Dia beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi minta reward urusan ukhrawi atau akhirat. Ditanya, oh ini temennya admin saya ini, kamu kok rajin sekali sholat duha? Tak tanya sholat duha terus, sholat tahajud terus. Iya Gus, biar saya masuk surganya Allah. Dia kan minta apa? Bukan mintanya kepada Allah. Karena ibadah itu minta apa? Mintanya dia dimasukkan surganya Allah. Nah ini kan keren sekali. Tapi ada derajat ikhlas yang tertinggi. Di antaranya apa? Ikhlas yang tertinggi itu adalah ikhlasul khawasul khawas. Ikhlasnya orang khusus dan paling khusus. Bagaimana ikhlasul khawasul khawas? Dia beribadah karena Allah. Dia tidak mengharap urusan reward, urusan duniawi, dan tidak mengharap urusan ukhrawi. Tapi dia yang mengharapkan hanya apa? Ridhatullah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ridho, aman itu. Bisnis diridhoi Allah, sukses. Rumah tangga diridhoi Allah, sukses. Pekerjaan diridhoi oleh Allah, enteng. Apapun, kerjaan dikit tapi diridhoi oleh Allah, berkah itu, gajinya banyak itu. Pas butuh apa-apa, ya enak, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya itulah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, kita bisa menentukan ibadah kita itu bagaimana. Apakah kita awam, atau kan khawasul khawas, ataupun yang khawasul khawas tadi, khawasnya orang khususnya khusus. Tapi kalau nggak bisa niatnya yang jelas, jangan pakai yang orang yang muqarrabin ini. Ya Allah, aku beramal ini tidak mengharap surgamu. Nanti nggak dikasih beneran baru tahu rasa loh ya. Saya nggak mau minta urusan duniawi, nggak dikasih juga bangkrut kita. Oleh karena itu tata niat yang baik sesuai level iman kita. Itu ikhlas. Jadi syarat diterimanya amal yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua apa? Caranya yang benar. Ada loh ibadah yang kita tidak tahu ilmunya, maka dikategorikan rodun. Apabila kita beribadah tidak tahu ilmunya, maka ibadah kita ditolak.
Maka kita harus paham bagaimana tata cara atau kaifiyatul ibadah. Kita harus paham dengan tata cara ibadah kita. Contoh, kita berpuasa. Apa aturan puasa? Di antaranya mulai tulu'i syamsi hatta magharibiha, mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Maka kapan sih terbitnya matahari? Yaitu pada saat kalimat Allahu Akbar. Ya sudah, jangan makan. Kalau sudah ada Allahu Akbar, ada kalimat A, maka jangan kita makan. Begitu juga tidak boleh mendatangi istrinya. Oh, ini sak kangen-kangennya kalau di luar Ramadan halal, di dalam Ramadan kok nggak boleh. Siapa saja yang mendatangi istrinya, maka dia puasanya batal. Dan dia seandainya mendatangi istri, kalau yang makan itu kan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu dengan cara mengodok di bulan yang lainnya. Kalau memokel karena apa ini? Membatalkan puasanya mendatangi istrinya, maka dihukum oleh Allah dengan hukuman kafarot, yaitu berpuasa turut-turut 2 bulan berturut-turut. Oh, ini bahaya sekali ini, nggak lunas-lunas ini. Oleh karena itu, kalau nggak tahu ilmunya, ya sudah. Oh, istrinya dipeluk-peluk, dikelon-kelonin di dalam kamar. Ini kan nanti membatalkan, jangan. Makanya setiap ibadah itu maka harus tahu cara kaifiyatul ibadah. Sholat harus tahu caranya. Jangan-jangan kita Allahu Akbar, tapi kita belum mandi janabah. Allahu Akbar, kita belum wudu. Allahu Akbar, baju kita najis. Semuanya harus dilihat dari ilmunya. Sehingga apa? Syarat diterimanya amal itu yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita itu memahami kaifiyah atau tata cara beribadah. Kemudian apa selanjutnya? Memulai amal itu maka akan menghasilkan, menentukan natijahnya atau endingnya. Memulai amal itu maksudnya bagaimana? Kalau memulai kita dengan niat karena Allah betul dan kaifiyahnya, fa insyaallah natijahnya makbul. Tapi kalau memulai kita sudah sesuatu yang nggak benar, dengan cara niat yang nggak benar, kita tidak paham kaifiyahnya, maka ibadah kita itu zong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui hadis yang luar biasa ini, satu, kita harus memahami kaifiyah ibadah. Yang kedua, kita harus paham betul cara niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kita harus paham betul ibadah yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang tidak ternilai di hadapan Allah. Maknanya nggak ada nilainya. Ya sudah, kita tidak dihitung ibadah. Bahkan ibadah kita yang kita anggap ibadah itu dianggap oleh Rasulullah dolalah. Apa dolalah itu? Ya dolal, apa? Sesuatu yang tidak diterima, dan kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang dolal itu yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kita ambil contoh tadi yang bid'ah, yaitu ada sekelompok orang di hari Asyura, dia mencintai Sayyidina Husain dengan cara memukul-mukul kepalanya, memukul dirinya sampai keluar darah. Itu adalah amalan bid'ah. Taib, apabila ada amalan-amalan yang kita belum tahu, maka fas'au ila ahla dzikri, tanyakan kepada orang yang ahlinya, orang yang senantiasa wusul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat hadis yang ke-5 ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di hadis yang ke-6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.